Saudara-saudara, puji nama Tuhan. Iya, Kung Si Fa Choi, saudara ya, Ang Fonali ya, nanti pulang dari tempat ini. Saudara, pada bulan Januari kita didapatkan tema hati yang baru. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama tentang karakter yang baru sebagai hadiah untuk Tuhan. Slide-nya bisa langsung saja kan? Hari ini kita akan belajar dua hal, saudara. Yang pertama, lahir baru oleh Roh itu akan menghasilkan karakter yang baru. Dan yang kedua, kita akan belajar dari doa Musa, di mana Musa di masa tuanya dia belajar, dia berdoa, dia meminta karakter yang baru untuk kehidupannya. Yang pertama kita akan belajar tentang lahir baru oleh Roh Kudus, itu menghasilkan karakter yang baru. Kalau saudara ingat salah satu ayat yang paling terkenal di Alkitab adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Ayat itu muncul dari percakapan Yesus dengan Nikodemus. Seorang yang dituakan, pengajar, orang pinter di zaman itu. Tapi Niko malu ketemu Yesus siang hari, takut kelihatan orang banyak. Dia sengaja menemui Yesus malam hari. Sembunyi-sembunyi, diskusi, bertanya tentang hidup ini, bertanya tentang jalan keselamatan. Yesus menjelaskan tentang keselamatan, tentang lahir baru. Sehingga muncullah ayat ini, Yohanes 3 ayat 8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Ayat ini yang paling sulit dimengerti, bahkan Niko yang orang pintar di zaman itu dia gak ngerti. Dia tanya, maksudnya apa lahir baru? Apa harus kembali ke dalam rahim ibunya? Oh enggak. Terus maksudnya apa lahir oleh Roh? Muncullah ayat ini. Dan Niko tetap gak ngerti. Maksudnya angin bertiup kemana itu gimana? Engkau mendengar bunyinya gimana? Yesus balik tanya, loh Niko, kamu kan orang pinter, pengajar lagi di Israel. Kok kamu gak ngerti sih tentang hal ini? Nah saudara, kemudian Nikodemus merenungkan, dan hari ini saudara, saya akan kasih tahu saudara arti dari ayat ini begini saudara. Sebenarnya ayat tadi itu bicara tentang karakter yang baru. Angin itu udara yang bergerak. Kita tidak bisa lihat angin. Kita tahu keberadaan angin bukan dari wujudnya, tetapi dari suaranya. Kalau angin itu pelan, angin sepoi-sepoi, ya kita bunyinya tidak akan keras. Bahkan tidak berbunyi. Tetapi kalau angin itu begitu besar, kita akan tahu angin itu sangat besar, bunyinya yang memberitahu kita. Bunyinya begitu keras. Oh, anginnya angin badai. Oh, angin topan dari bunyinya. Begitu juga dengan Roh Kudus. Orang yang sudah lahir baru oleh Roh Kudus, banyak orang mengaku sudah dibaptis Roh, banyak orang mengaku dia sudah ada Roh Kudus dalam hidupnya. Kita tidak usah berdebat dengan orang itu, kita cukup lihat hidupnya. Roh Kudus tidak bisa dilihat. Tetapi kalau dalam hidupnya ada perubahan kualitas, makin lama makin hebat kerohaniannya, bukan jasmaninya ya, rohaninya. Makin lama makin hebat, makin lama makin berkualitas, makin lama makin seperti Yesus, makin lama semakin benar hidupnya. Kita bisa tahu, oh ada Roh Kudus dalam hidupnya. Tapi mau dia penyembahan, mau dia doa sehari berapa jam, mau dia pelayanan seminggu tiap hari. Tapi kalau bertahun-tahun karakternya tetap sama, palsu. Tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Kalau ada Roh Kudus, pasti hidupnya seperti angin yang makin lama makin kencang bunyinya.
kualitasnya makin hebat. Cara ngukurnya, cara mengetahuinya sesederhana itu. Apakah kualitas kerohaniannya makin bagus atau tidak? Tapi banyak orang bingung membedakan antara karakter dan personality. Ada yang namanya karakter, ada yang namanya kepribadian, personality. Ini perlu kita pelajari dengan detail untuk saudara tahu bedanya. Yang disebut personality, kepribadian, itu packagingnya, kemasannya. Sementara yang disebut karakter, itu isinya. Personality, kepribadian bukan isi, itu kemasan. Karakterlah isinya. Manusia punya 3, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita masing-masing punya packagingnya. Tinggi, pendek, gemuk, kurus, rambutnya, warna kulitnya, panjang hidungnya, tebal bibirnya, warna kulitnya, semua itu packaging. Packagingnya tubuh. Tapi ada juga yang disebut packaging jiwa, kemasan jiwa. Ada yang cerewet, ada yang pendiam. Ini bukan isi. Bukan isi. Ini masih bicara packaging, tapi packaging jiwa. Walaupun jiwa letaknya di dalam, tidak kelihatan. Tapi ini bukan isi, ini packaging. Ada yang teratur, ada yang berantakan, ada yang detail ribet, ada yang garis besar. Ini baru bicara packaging. Jadi kita akan belajar lebih detail. Oh ternyata itu packaging jiwa. Nah packaging ini Tuhan sudah desain sejak awal. Sebagai contoh saudara, ada orang yang packagingnya dari Tuhan didesain dominan otak kiri, ada yang dominan otak kanan, ada yang balance, relatif seimbang. Saudara, saya ajak saudara untuk otomatis lipat tangan seperti berdoa saudara. Otomatis saja, silahkan semuanya langsung. Iya, langsung. Perhatikan ibu jari saudara, jempolnya, yang di bawah jempol tangan kanan atau tangan kiri? Yang di bawah. Ada yang kanan, ada yang kiri. Kalau yang kanan, saudara dominan otak kanan. Kalau yang kiri, dominan otak kiri. Kalau di foto ini, yang di bawah jempol tangan kanan. Itu dominan otak kanan. Kalau saudara balik, coba dibalik, nggak enak rasanya. Seperti bukan saya. Kok kayak bukan aku ya? Iya. Padahal waktu kecil tidak ada seorang pun yang ngajari saudara. Misalnya guru TK. Mari kita lipat tangan berdoa. Sayang, tangannya kebalik. Ya jempolnya dibalik. Bukan gitu. Tidak ada yang pernah ngajari. Otomatis. Sudah didesain seperti itu. Coba lipat tangan di depan dada. Langsung otomatis. Ya, saudara kalau coba balik enggak enak rasanya. Coba balik enggak enak, seperti bukan saya. Batang tangannya kalau Melanie Trump, ini batang tangan kanannya yang di bawah, dominan otak kanan. Yang di bawah, bukan jarinya ya, tapi batang tangannya. Ya. Dibalik enggak enak. Jadi ada yang tadi kanan, sekarang kanan lagi. Ada yang tadi kanan, sekarang kiri. Ada yang tadi kiri, sekarang kiri lagi. Ada yang kiri, sekarang kanan. 4 kemungkinan. Ada orang yang kanan-kanan, ada yang kiri-kiri. Dominan, ada yang seimbang, kanan-kiri, kiri-kanan. Yang dominan kanan, orangnya lebih abstrak, lebih garis besar, enggak suka ribet, lebih perasa, lebih mempertimbangkan banyak kemungkinan, lebih fleksibel, lebih mudah dinego, lebih pengertian. Sementara yang kiri lebih analitis, logika, peraturannya gimana, lebih kaku, lebih saklek, lebih hitung-hitungan, lebih tegas. Ini kiri. Logik. Sementara yang campur kiri kanan. Kita nggak bisa tahu komposisinya, unik sekali. Ada yang ambil dari kanan, ada yang ambil dari kiri, unik sekali. Ini baru bicara sesuatu yang sangat kecil, kanan atau kiri. Saya ajak saudara untuk mendalam, ini masih bicara packaging saudara. Ada orang-orang introvert, extrovert.
Banyak orang salah paham. Dipikirnya introvert itu pendiam, ekstrovert itu cerewet. Bukan. Ada orang introvert yang cerewet, ada orang ekstrovert yang pendiam. Introvert, ekstrovert itu bicara sumber energi. Orang ekstrovert sumber energinya ketemu orang banyak. Kalau di rumah sendirian, dia cepat ngantuk, cepat bosen. Ketemu orang banyak keluar, itu dia me time-nya ketemu orang banyak. Ketemu orang banyak, jalan-jalan lah, apa-apa, ketemu. Wah, itu energi. Paling capek dikit ngopi, hidup lagi dia. Ketemu orang itu senang sekali. Tapi kalau sudah sampai rumah, sepi, tidur aja langsung. Beda dengan orang introvert. Orang introvert kalau ketemu orang banyak, senang. Tapi setelah 2 jam, 3 jam, 4 jam, ayo cepat pulang. Ayo cepat pulang, capek. Tapi kalau sudah di rumah sendirian, celek, entah pakai HP, nyalain TV, denger musik, baca buku, apa, wah hidup dia ngecas. Sumber energinya, me time-nya itu sendirian. Jadi me time tergantung orangnya, ada yang me time-nya sendirian, ada yang me time-nya dengan orang banyak. Ini tidak bicara cerewet atau pendiam, tidak, bicara sumber energinya. Makanya orang introvert lebih senang ketemu orang di luar. Karena kalau capek dia bisa pulang. Tapi kalau terima tamu di rumah, senang ketemu orang banyak. Tapi setelah itu, ndang mulio. Wis kesel ya, ndak bisa ngusir orang keluar dari rumah. Saudara. Kalau datangan tamu, dia sudah capek, ngusirnya susah, mending ketemu di luar. Gitu. Banyak orang introvert bahkan rumahnya ndak dikasih ruang tamu, saudara. Ndak dikasih sofa, saudara. Dia males terima tamu. Terus pokoknya ketemu aja di luar. Gitu. Ditanyai alamat rumah, mau males, saudara. Pengennya ketemu di luar, orang-orang introvert. Ini masih packaging, saudara. Sekarang bicara informasi, caranya dia belajar. Ada orang sensing, ada orang intuition. Orang sensing detail, kecil-kecil, harus urut, rumit, kecil-kecil. Sensing bukan sensitif, sensing dari kata bahasa Inggris senses, 5 panca indera. Dia kalau diajak bicara, dia sangat menguasai warnanya, baunya, teksturnya, bicaranya detail sekali. Nyimpen obat di mana? Oh, di kamar itu, di lemari paling kiri yang warna hijau, di rak nomor 3 dari atas, di sebelahnya botol warna biru. Sebelahnya pojok ke atas. Nah, sensing. Orang intuition, dia tidak bisa urut, tidak bisa detail, lebih acak, lebih garis besar. Simpen obat di mana? Di lemari, di kamar. Yang mana? Wis pokoknya dek kono golek ono mesti temu. Nggak mau ribet, saudara. Makanan yang dimasak di itu restoran itu gimana? Wah, enak. Baunya pas, warnanya pas, harganya 32.750 dapat OVO 10%, 20% diskonnya. Detail. Orang intuition, ya apa makan di sana? Enak. Enak ya apa? Wis pokok enak. Regane iso dibayar, wis sana. Gak mau ribet. Orang intuition tidak mau ribet. Intuition itu orang yang memakai indera ke-6. Instingnya, intuisinya. Kalau masak, orang sensing mesti pakai resep. Harus urut. Ini yang ultra sensing ya, belum pengalaman masak ya. Kalau sudah pengalaman lain lagi ya. Belum pengalaman. Masukkan minyak goreng. Sedikit. Aduh sedikit itu sak piro? Kenapa gak ditulis 2 sendok atau 3 sendok? Kok cuma sedikit itu lah pusing? Apinya kecil. Kecil seberapa? Bingung. Bawang putih 3 siung. Lah ada yang gede, ada yang kecil. Kok 3 siung mending ditimbang. Pas. Tapi kalau cuma 3 siung, ya apa? Ribet, saudara. Tapi kalau orang intuition, lihat resepnya. Pokoknya sing ndak boleh kualik, pokoknya minyaknya panas dhisik ya. Ndak boleh minyak belum panas dicemplungi bawang ya percuma. Ya wis. Wis lah, pokoknya mateng toh, pokoknya mateng. Serang kurang apa terjadi. Makan sudah. Dia mengandalkan lidahnya, mengandalkan intuisinya. Yang penting matang. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Urusan dengan orang sensing cocok jadi manajer. Percayakan hal-hal kecil, detail, dalam, yang rumit-rumit. Orang intuition cocok jadi leader, top leader. Top leader enggak boleh masuk paling dalam. Dia cukup lihat gambar besarnya, enggak boleh ngurusi yang detail-detail. Dia lihat gambar besarnya. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan.
Ini baru packaging, belum ngomong isi. Bagaimana dengan pengambilan keputusan? Ada orang thinking, ada orang feeling. Thinking itu ketika ngambil keputusan, yang penting nomor satu peraturannya apa? Orang feeling enggak. Yang penting semua orang merasa senang. Everybody win, win-win solution. Jadi dia tidak mempertimbangkan peraturan dulu. Peraturan bisa diakali. Peraturan nomor 2. Yang penting nomor 1, semua orang merasa puas. Sementara yang thinking, nomor 1 peraturan. Misalnya, saudara bos, punya anak buah, bikin rugi perusahaan saudara 100 juta. 3 bulan yang lalu, keluar SP1. Berikutnya, dia bikin rugi lagi 200 juta, keluar SP2. Bulan ini bikin rugi lagi 70 juta, SP3. Artinya pecat. Keluar. Tapi partner saudara sama-sama bos bilang, ojo sik. Apa? Ojo keburu di SP3. Apa? Ini bapak ini punya istri lagi hamil besar anak keempat. Anak pertama mau masuk kuliah butuh duit. Anak kedua mau masuk SMA butuh duit. Anak ketiga mau masuk SMP lah butuh duit kabeh. Masa mau dipecat? Nanti dia dapat uang dari mana? Tega mencat. Loh ini peraturan. Kalau kita membiarkan, nanti orang lain nyontoh dia. Oh sudah SP3 masih bisa ya, enggak dipecat ya. Gimana? Iya, tapi apakah harus dipecat? Diturunkan aja jabatannya. Tapi dia berguna loh. Bertahun-tahun yang lalu dia bikin untung perusahaan ini miliar. Apa tidak kamu pertimbangkan? Rame saudara. Suami istri seperti itu. Orang tua anak seperti itu. Saudara enggak minta-minta jalan sama teman, kecelakaan. Teman saudara meninggal. Teman saudara punya orang tua yang sudah tua, jantungnya sudah parah. Telepon, anakku kok belum pulang-pulang, kan pergi sama kamu. Orang yang thinking, firman Tuhan bilang, berbohong itu dosa. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Selain itu berasal dari si jahat loh. Pak, mati pak anakmu, aduh darahnya banyak sekali pak, terlalu jujur. Yang feeling, waduh, kalau aku ngomong apa adanya, ini bisa nyusul anaknya nih, serangan jantung nih. Bisa nyusul mati. Pertimbangan. Gimana? Aduh pak, maaf pak, sinyalnya error pak, aduh pak saya enggak dengar suaranya pak. Pateni. Ngomong, ya apa nih, ngomongnya ya apa ya? Oh, ya. Kamu aja yang ngomong ya. Nah, gitu. Ini berdebat saudara. Dosa kalau bohong. Aku tapi enggak mau ya. Nanti kalau aku yang ngomong tiba-tiba kena serangan jantung meninggal. Yang thinking bantah. Kok kamu yakin kamu jujur dia akan mati? Itu kan urusan Tuhan. Tuhan yang punya wewenang untuk manggil dia mati atau tidak kan Tuhan, bukan kamu. Ya justru itu. Pas aku jujur, pas Tuhan pakai aku untuk mencabut nyawanya. Kamu aja yang ngomong kalau gitu. Ayo. Ini berantem. Ada positif, negatif. Kelebihan, kekurangan. Ini baru packaging. Bagaimana dengan yang keempat? Gaya hidup. Judging dan perceiving. Orang-orang judging itu perencana. Cocok jadi I.O. Mau bikin acara Natal, kurang 3 bulan. Wah rapi sudah bikin. Gedungnya, alat-alatnya, acaranya, disusun semua persiapannya satu-satu. Sama seperti mau pergi ke luar negeri, 3 bulan lagi. Sudah beres semua. Wah hari pertama mau kemana, mau makan apa, mau pakai baju apa, biayanya berapa. Sudah selesai semua. Kurang 1 bulan itu koper sudah rapi. Tidur ketap-ketip kurang apa mana ya, padahal sudah lengkap semua. Masih tetap dipikiri, kurang apa mana ya, kurang apa mana ya. Terus kurang 1 bulan itu saat-saat paling menyenangkan sebelum ke luar negeri bukan? Betul-betul wah hidup tuh bergairah karena bulan depan mau pergi. Wah itu kurang apa lagi. Tapi yang persaving, kurang 3 bulan. Yang penting tiket sama hotel sudah toh. Wis, ya wis gampang. Visa sudah toh. Wis gampang. Kurang sebulan, engko ae. Kurang 2 minggu, engko ae. Tunda terus. Tiba-tiba kurang besok. Buayaan bingung. Jam 2 pagi nyetrika pakaian dalam.
Berangkatnya pada jam 5 pagi, sik nyetrika, bingung. Oh akhirnya diumpel-umpel lo, dimasuk no koper. Karena terbiasa, tapi punya kelebihan masing-masing. Orang Judge King jadi I.O. bagus, tapi orangnya terlalu kaku. Kadang dirubah sedikit tidak bisa, saklek. Orang persaving lebih enak, lebih luas. Temannya lebih banyak. Hadapi situasi mendesak, dia bisa diandalkan. Karena kreatif, kebiasaan sistem kebut semalam. Kebiasaan mepet-mepet. Jadi otaknya kerja lebih cepat. Oh gini, karena kebiasaan seumur hidup seperti itu. Cepet, idenya, solusinya keluarnya cepat. Saudara. Ini bagus untuk inovator-inovator. Tapi dia jadi panitia Natal, saudara. Hancur, saudara. Hancur. Jadi mesti tahu, packagingnya setiap orang beda-beda. Yang mana? Ini baru packaging, saudara. Nah, yang namanya packaging, personality, kemasan, itu harus diterima apa adanya. Tidak bisa dirubah. Saudara yang diberkati Tuhan istri yang cerewet, jangan minta istri jadi pendiam. Itu packagingnya. Saudara yang dapat pasangan pendiam, jangan minta jadi cerewet. Itu packagingnya. Yang terpenting karakternya. Karakternya, isinya, ini apa? Orang cerewet itu packagingnya, isinya apa? Ngomongnya dia cerewetnya cerewet apa gitu loh. Kalau cerewetnya firman Tuhan, nasihat, dukungan, motivasi, pujian, ngomongin yang baik-baik, silakan. Tapi kalau isinya keluh kesah, komplain, sakit hati, fitnah, ngomongin keburukan orang, dosa, omongan kotor, mesum, marah-marah, maki-maki, terus setiap hari sampah yang keluar, ini yang harus diplester mulutnya. Tapi diplester pun tidak bisa, dia bisa buka lagi, saudara. Tidak bisa disuruh jadi pendiam. Itu yang perlu ditempa oleh Roh Kudus. Karakternya yang harus dirubah. Isinya yang harus dirubah. Kalau orang itu memang sensing yang ribet, kecil-kecil, detail, itu packagingnya dia, silahkan. Akan bagus ketika dia detail untuk hal-hal yang bagus. Tapi kalau ungkit-ungkit kesalahan orang, mempermasalahkan terus dari tahun ke tahun, itu yang dibahas terus, ya jangan. Isinya ini yang harus dirubah. Ada pedagang ikan kot di pantai timur, dapat order kirim ikan kot ke daerah barat. Dia kirim ikan kotnya dalam kondisi mati, ditaruh di peti es. Perjalanan beberapa hari di kapal, sampailah di wilayah barat. Beberapa hari kemudian, pembelinya telepon komplain, ikan kotnya nggak enak. Ketika dimasak, harum ikannya nggak terasa lagi. Tolong dikirim caranya gimana yang enak. Order lagi, dikirimlah ikan kot dalam kondisi hidup. Taruh di bak, hidup. Beberapa hari di kapal, sampai di barat, yang beli telepon lagi, tambah gak enak. Bau ikannya ndak keluar, teksturnya ketika dimasak mudah hancur. Pedagangnya sakit kepala. Dikirim dalam kondisi mati salah, dikirim dalam kondisi hidup tambah salah. Terus piye? Masa setengah mati setengah hidup? Tanya ke beberapa pakar, ternyata caranya harus dikirim dalam kondisi hidup dengan ikan catfish. Cat itu kucing, fish itu ikan. Catfish itu ikan kucing, bukan saudara, ikan lele, karena punya kumis kayak kucing. Dikirimlah dalam kondisi hidup dengan si ikan lele. Dikirim beberapa hari di kapal, sampai di tujuan, pembelinya telepon, wih haujek senjingping. Wanginya keluar, teksturnya tidak mudah hancur. Loh rahasianya apa? Ternyata ikan kot dan ikan lele ini musuhan. Sepanjang perjalanan di bak, mereka berantem, saudara. Berantem, sampai sini ikan kotnya sehat. Mari olahraga, seperti habis fitness, seperti habis lari maraton, saudara. Harumnya dapat,
teksturnya kenyalnya dapat. Ternyata ikan pun butuh yang namanya musuh, saudara. Personality, kepribadian harus diterima apa adanya, tapi karakter tidak bisa diterima apa adanya. Kalau dosa harus bertobat, kalau salah harus ditempa. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Saudara tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang cuma bisa setuju sama saudara. Kalau saudara hidupnya nyaman terus, tidak ada lawan, semua orang bilang setuju di sekitar saudara, saudara akan lembek, teksturnya mudah hancur. Tapi kalau saudara ketemu orang yang berani bilang, maaf ya Pak, saya tidak setuju. Bapak salah di dalam hal ini. Bapak harusnya gini. Terus mau apa? Kamu pergi dari saya? Oh enggak, saya tetap dukung Bapak. Tapi Bapak salah. Tenang Pak, saya dukung Bapak kok. Tapi saya masih bilang, Bapak salah. Kalau saudara ketemu orang-orang seperti ini, dialah keluargamu yang sejati. Karena dia berani berkata tidak. Berani berkata tidak setuju. Tapi dia tetap memelukmu dan menggandengmu di saat susah. Dia benar-benar yang namanya keluarga sejati. Berani menegur. Itu yang bikin karaktermu ditempa. Itu yang bikin engkau tambah hebat lagi. Kalau tiap hari ketemunya sama orang-orang yang cuma bilang, iya Pak, enggak apa-apa, monggo silahkan. Ayo. Enggak bisa. Ketemu orang tabrakan sedikit, keluar. Ketemu orang tabrakan sedikit, keluar. Selalu cari yang nyaman. Enggak bisa. Karakter saudara tidak akan pernah dibentuk. Saudara akan tetap jadi orang yang lemah. Ini. Mau karaktermu berubah, mau lebih bagus, penyertaan Roh Kudus dalam hidupmu bisa dilihat makin hari makin berkualitas. Yang dulu pemalas jadi rajin, yang dulu pembohong jadi jujur. Roh Kudus terus koreksi. Lihat terus yang mana yang belum. Terus. Lama-lama makin mirip Yesus. Lama-lama makin mirip Yesus. Terus diubahkan. Itu baru kita bisa lihat Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Dia rendah hati, mau terus dibentuk. Di bagian yang kedua, saudara. Kita akan belajar dari yang namanya Nabi Musa, saudara. Kalau saudara baca ayat 90, Mazmur 90 ayat 12, ini doa bukan diucapkan oleh Daud, saudara. Walaupun Mazmur mayoritas ditulis oleh Raja Daud. Tapi pasal ini yang nulis bukan Daud, yang nulis Nabi Musa. Dibikin lagu, saudara ya. Ajar kami Tuhan. Tahu? Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ayat ini muncul ketika Nabi Musa sudah tua. Ketika dia menghadap Raja Fir'aun untuk menyampaikan perintah Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu Musa sudah umur 80. Dia ditemani Aaron, Harun, sudah 84 tahun. Musa minta perintah dari Tuhan, sampaikan. Karena Musa agak gagap orangnya, tapi dia nice. Harun pintar ngomong. Harun sampaikan, Raja Fir'aun menolak, Tuhan kirim tulah hukuman-hukuman sampai akhirnya bangsa Israel boleh keluar. Perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ayat ini ditulis oleh Musa. Musa bilang, Tuhan, aku ini sudah 80 tahun. Aku melihat kehidupan manusia itu datang, lahir, tumbuh, dan sekejap dia meninggal seperti debu, hilang gitu saja. Ada yang tahan 70 tahun, ada yang tahan 80 tahun. Lah aku sudah 80 tahun. Dan di usiaku yang lanjut ini Tuhan, inilah doaku.
doa yang aku sampaikan untuk didengar seluruh bangsa Israel sampai di zaman hari ini tahun 2020. Karena doanya Musa bukan ajarlah aku, tapi ajarlah kami. Untuk beroleh hati yang bijaksana. Ayat ini ada salah terjemahan sedikit, saya akan jelaskan saudara. Saya minta saudara untuk fokus lebih dalam untuk memahami berkat dari ayat ini. Musa di Bilangan 12 ayat 3 itu packaging jiwanya. Ingat tadi saya bahas tentang packaging, kemasan jiwa. Musa seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Packaging jiwanya, dia lembut. Nice sama orang. Ketemu sama orang itu pembawaannya kalem, lembut. Seorang yang lembut hatinya, kok minta hatinya jadi bijaksana? Saudara bisa melihat kontradiksinya. Berarti lembut hati ini beda dengan bijaksana. Musa orangnya lembut hatinya, tapi yang dia doakan adalah isinya, karakternya. Kenapa? Karena Musa itu aslinya walaupun luarnya kalem, hatinya keras sekali, atos sekali itu Musa. Sehingga dia minta perubahan karakternya, tampak luarnya memang dia lembut, dia kalem. Tapi dia minta hatinya yang keras sekali, atos banget, itu dirubah menjadi bijaksana. Ini permintaan Musa. Di bagian kedua saudara, yang salah terjemahan, sebenarnya kata bau, kami beroleh, kata bau itu artinya sebenarnya adalah datang membawa. Sebenarnya arti dari ayat ini begini, doanya Musa gini, Tuhan, aku ini sudah 80 tahun, ajar kami sedemikian hingga dapat hati yang bijaksana. Dapat isinya, karakternya, bijaksana. Tapi tidak cukup sampai di situ. Hati yang bijaksana ini, isinya ini, karakternya ini akan dibawa sampai mati. Ketika ketemu dengan Tuhan, karakter isi ini dibawa, dipersembahkan sebagai hadiah buat Tuhan. Sebagai oleh-oleh buat Tuhan. Ini makna terjemahan yang sebetulnya seperti itu. Sehingga yang paling betul terjemahan dari Alkitab versi NESB saudara. So teach us to number our day that we may present to you a heart of wisdom. Jadi ajar kami menghitung hari-hari kami sehingga kami boleh membawa hadiah. Bawa hadiah kepadamu Tuhan, hati yang bijaksana. Ini terjemahan yang paling tepat. Saudara, kalau saudara mau keluar kota, berkunjung ke keluarga saudara, atau keluar Jawa, atau keluar negeri, saudara mesti bawa oleh-oleh. Mereka yang saudara kunjungi pasti berharap oleh-oleh. Ketika ada keluargamu dari jauh datang ke Surabaya, mereka juga bisa telepon, aku mau datang nih. Kamu mau tak bawain oleh-oleh apa? Oh aku minta sambel, oh aku minta ikan, aku minta itu, bawain oleh-oleh. Sama. Nabi Musa, dia berpikir, umurku sudah aku sudah 80 lebih. Aku mau hatiku yang keras diubah Tuhan menjadi baru, menjadi bijaksana. Agar hati yang bijaksana ini aku bawa sebagai oleh-oleh hadiah kepada Tuhan ketika bertemu di Aionios, alam kekekalan. Saudara, Musa itu packaging jiwanya lembut, paling lembut di antara setiap orang di bumi. Tapi Musa isinya keras. Dia pernah bunuh orang Mesir. Dia bisa bunuh orang, tega, bisa bunuh orang. Ketika bangsa Israel ngomel-ngomel, tidak dapat air. Musa menghadap Tuhan, minta Tuhan air. Dan Allah bilang, nanti kamu ketemu
gunung batu, nggak usah diapa-apain, cukup berkata saja, perintahkan si gunung batu, keluar air, maka air akan keluar. Perintah yang sederhana. Tapi Musa hatinya keras sekali. Dia ketika ketemu bangsa Israel yang mokong, yang dablek, yang mengeluh, dia tiba-tiba bertindak seperti Allah. Kalian kenapa? Minta air. Oke, kalian mau aku kasih air buat kalian. Ini lihat, dia pukul itu batu dengan keras. Padahal perintah Allah cukup berkata saja air keluar. Tapi Musa melanggarnya. Dia memukul batu itu sehingga air itu keluar. Dan Allah marah besar. Gara-gara kesalahan fatal ini, Musa mengambil alih tempat Allah. Mengambil otoritas Allah. Gara-gara kesalahan fatal ini, Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Dia yang membawa Israel keluar dari Mesir, tapi dia tidak pernah bisa masuk ke tanah perjanjian karena kesalahan fatalnya hari itu. Karena itulah dia berdoa, Tuhan, memang aku ini kalem dari luar, tapi hatiku ini kerasnya minta ampun, atosnya minta ampun. Orang mungkin pikir aku ini lunak, lembut, tetapi sebenarnya hatiku sangat kaku. Sangat keras, aku bisa bunuh orang, aku bisa ngelawan Tuhan, aku bisa pukul batu. Tapi aku tidak mau seperti itu terus Tuhan. Aku kepengen di usiaku yang sudah lanjut, Engkau menjamah hatiku, mengubah karakterku yang keras, menjadi baru, menjadi bijaksana. Hari ini saudara, kita belajar dua hal. Kalau saudara yakin Roh Kudus ada di dalam hidupmu, cara mengetahuinya sangat sederhana. Apakah kerohanianmu di tahun yang lalu dengan tahun ini sama? 5 tahun yang lalu dengan saat ini sama. Kalau sama saja, tidak ada Roh Kudus dalam hidupmu. Tapi kalau engkau berubah, Roh Kudus terus bekerja di dalam hidupmu. Engkau makin diperbaharui. Karaktermu baru. Dan yang kedua kita belajar dari Musa. Agar tidak cuma yang tampak luar yang lembut. Tetapi hati kita isinya menjadi baru.